Ya. Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita boleh bersyukur karena diberi kesempatan untuk bangun dari tidur kita semua. Kita boleh diberkati dengan kesehatan, kekuatan. Kita masih menghadapi pandemi, kita masih menghadapi situasi yang sama beberapa waktu belakangan ini. Namun kasih setia Tuhan senantiasa nyata. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak akan bisa mampu untuk menjalani kehidupan kita sampai saat ini. Namun karena kasih Tuhan, permata hati kita, sumber kekuatan kita, juru selamat kita ada di tempat ini saat ini. Mari kita akan mulai Yesus permata hatiku. Kita akan pujikan lagu ini menjadi kekuatan buat kita untuk memulai persekutuan doa kita pagi ini. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menghentikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hati. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang malam dalam tidur kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat, kuat, tanpa kurang satupun, untuk memulai kembali tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Terima kasih ya Bapa karena penyertaan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk semua kemurahan-Mu, kesabaran-Mu atas hidup kami, Tuhan. Kami yang seringkali meragukan kuasa-Mu, seringkali kami melupakan Engkau, bahkan mengabaikan Engkau dalam kehidupan kami.
namun Engkau tidak pernah putus-putusnya mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih karena semua anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih karena Engkau menolong kami, mendidik kami, supaya hidup kami boleh semakin hari semakin sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami boleh ada, kami bersama-sama bersekutu. Bapak, kami mau rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Jadikan kami orang-orang yang dipenuhi dengan empati, dengan kepedulian, dengan kasih bagi sesama kami. Karena saat ini Tuhan, banyak di antara kami, saudara-saudara kami, maupun orang-orang sekeliling kami Tuhan. Mereka yang begitu ketakutan, mereka yang begitu putus asa dengan hidup mereka. Dan Tuhan, utus kami ke dunia ini untuk menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami mau serahkan hidup kami. Kami serahkan persekutuan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki mendengarkan firman Tuhan. Kita mungkin disibukkan dengan hari-hari kita disibukkan dengan persoalan-persoalan kita. Namun saat ini, biarlah kita membuka jiwa kita bagi Tuhan. Sehingga ketika firman itu ditaburkan, jiwa kita, hidup kita menjadi tanah yang subur, di mana firman Tuhan akan bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi, jiwaku terbuka, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami saat ini membuka hati kami Tuhan, membuka jiwa kami, untuk kami boleh dipenuhi dengan firman-Mu pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami. Bapa, kami ingin Tuhan memberikan Engkau berbicara pagi ini Tuhan, Engkau rapi hamba-Mu Tuhan, dengan segala keterbatasan, supaya boleh menjadi berkat Tuhan pagi ini Bapa. Engkau yang boleh memberikan hikmat Tuhan kepada hamba-Mu, melayakan hamba-Mu Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi lidah dan bibir Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami dengan kerendahan hati Tuhan membuka hati kami Tuhan, untuk menjadi tanah yang subur, untuk bisa menerima setiap firman-Mu Tuhan, dan firman itu boleh kami simpan, tumbuh dalam hati kami, dan juga boleh berbuah dalam hidup kami. Layakan kami ya Roh Kudus, sucikan dan kuduskan kami terlebih dahulu.
supaya setiap kami boleh layak Tuhan saat ini untuk menerima firman-Mu Tuhan. Sekali lagi Bapa, Engkau yang boleh beracara pagi ini Tuhan, kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati internet Tuhan, berkati semua yang akan kami pergunakan pagi ini, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, segala kuasa yang mau mengganggu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau serahkan sekali lagi pemberitaan firman-Mu dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sungguh mengucap syukur pagi ini kita boleh diberikan anugerah dari Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya memberikan tema pagi ini adalah tujuan Allah menciptakan saya. Jadi Bapak Ibu, kita mau belajar pagi ini, apa sih tujuan Allah menciptakan saya, menciptakan kita? Ada yang mau sharing dulu mungkin? Apa yang kira-kira Bapak Ibu tahu, apa tujuan Allah menciptakan kita gitu? Menjadi saksi Kristus dan menjadi berkat buat bersama. Ya, ada yang lain? Agar hidup kita memuliakan namanya. Ya, hidup kita memuliakan namanya ya. Ya, jadi benar semua gitu ya. Jadi memuliakan nama Tuhan nih. Ada yang chat juga gitu ya. Jadi kita mau belajar lebih jelas lagi. Apa sih sebetulnya tujuan Allah menciptakan saya, menciptakan kita gitu ya. Yang pertama, segambar dengan gambarnya gitu ya. Kita mau lihat di Kejadian 1 ayat 27. Saya bacain, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah Bapak Ibu di sini dikatakan bahwa kita diciptakan Tuhan segambar dengan gambar Allah gitu ya. Kenapa kita diciptakan dengan gambarnya? Karena Allah mau kita menjadi wakilnya di dalam mengekspresikan pesonanya kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini gitu ya. Jadi kan waktu pertama kali Allah menciptakan, kita dibilang sama Tuhan biar kita berkuasa atas segala yang ada di bumi gitu ya. Nah Allah pengen kita benar-benar menjadi wakil Tuhan untuk bisa mengelola dunia ini gitu ya. Nah kemudian Tuhan juga pengen ketika kita menjadi wakil Tuhan, kita tuh bisa menyatakan isi hatinya Tuhan tuh apa gitu ya. Kita diciptakan Tuhan serupa dengan gambarnya, berarti juga supaya kita bisa serupa dengan gambarnya Tuhan, kita harus sehati dengan hatinya. Apa yang kita lakukan seirama dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita diingatkan pagi ini bahwa kita ini diciptakan Tuhan segambar dengan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi wakilnya Tuhan yang bisa memancarkan pesonanya kasih Tuhan di dalam dunia ini gitu. Nah Bapak Ibu, mari kita mau bertanya dalam hati kita, sudahkah pesona Tuhan itu nampak di dalam hidup kita? Yang selanjutnya saya ingin mengajak kita dulu untuk melihat satu video tentang hidup di dunia ini. Udah sering nonton, tapi kita mau diingatkan lagi pagi ini.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Ya, Bapak Ibu, dari cerita tadi pasti Bapak Ibu sudah mendapatkan maknanya gitu ya. Nah, pagi ini saya ingin mengingatkan kita lagi bahwa yang kedua, tujuan Allah menciptakan kita selain kita diciptakan serupa dengan gambarnya, yang kedua adalah kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Di Efesus 2 ayat 10, saya bacain, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa jelas-jelas kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi, memang desain awal kita ini adalah orang-orang yang harus berbuat baik gitu. Nah, saya ingin mengajak kita semua diingatkan pagi ini memperkatakan bahwa kita didesain Tuhan untuk berbuat baik. Yuk kita mau bilang sama-sama, saya didesain Tuhan untuk berbuat baik ya. 1, 2, 3. Saya didesain Tuhan untuk berbuat baik. Mari kita mau ingat, didesain Tuhan untuk berbuat baik itu apa aja sih gitu ya. Kita mau lihat di Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, Bapak Ibu di sini apa sih pekerjaan baik yang tadi Tuhan mau kita lakukan? Yang pertama itu memperhatikan, punya kepedulian. Apalagi di saat-saat sekarang ya, banyak banget orang yang butuh dibantu. Udah bukan saatnya lagi kita cuma mikirnya ke dalam aja gitu ya. Kita mengembangkan seputar gereja kita gitu ya. Tapi mari kita mau menjangkau keluar gitu. Kita mau bergerak keluar, kita mau memperhatikan orang-orang di sekitar kita gitu. Gereja kita boleh keluar menjadi berkat buat banyak orang gitu ya. Nah, saya ingin ngajak Komisi Diakonia mungkin gitu ya. Saat ini makin giat memikirkan program-program apa sih yang kita harus kerjakan buat memperhatikan pekerjaan buat sesama gitu ya. Mari kita mau semakin giat lagi bekerja keluar gitu. Yang kedua, pekerjaan baik apa tadi yang Tuhan pengen kita kerjakan? Saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik gitu ya. Nah, kita bersyukur sinode kita itu punya PIPKA yang luar biasa pekerjaannya gitu ya, sampai ke tempat-tempat terpencil. Kalau saya ikut tim aplikasi pergi ke pos-posnya PIPKA gitu ya, saya tuh ngelihat betapa luar biasanya PIPKA ini bekerja gitu, karena benar-benar ke tempat-tempat yang daerahnya itu tidak terbayangkan kalau kita yang tinggal di sana gitu ya, karena benar-benar terpencil, benar-benar susah, nggak ada listrik, kadang kebanjiran, apalagi waktu saya ke Putus Sibau. Itu kalau misalnya kita tuh lagi nggak banjir ya, mesti naik tangga dari kali, dari sungainya itu tinggi banget gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya banjir,
itu bisa sampai ke daratannya aja banjir gitu loh. Coba bayangin aja Bapak Ibu ya. Kok ada orang yang mau tinggal di sana gitu loh. Saya aja bingung, listriknya aja nggak ada gitu ya. Nah, makanya saya salut banget sama hamba-hamba Tuhan di GKMI gitu ya. Di tempat yang lain ada gereja tapi juga nggak ada hamba Tuhannya gitu loh. Karena ya siapa yang mau tinggal di tempat kayak begitu gitu. Tapi ya ini pendeta GKMI bisa ada di sana dan mengembangkan dan jadi berkat gitu ya. Kalau lihat jemaatnya tuh banyak banget gitu. Jadi yuk kita nggak bisa ke sana mungkin gitu. Tapi mari kita mau support mereka yang tinggal di sana untuk mereka bisa melayani di sana gitu. Apa yang kita bisa berikan buat mereka? Mendukung PIPKA di sana. Saya bersyukur gitu karena luar biasa gitu PIPKA untuk melayani Tuhan di sana tuh benar-benar apa ya, kalau bukan karena hati yang Tuhan kasih untuk melayani itu nggak bakalan bisa gitu. Nah kemudian kita lihat kalau misalnya nggak usah ke PIPKA jauh-jauh gitu ya, di gereja kita sendiri kita sekarang bersyukur kita ada Pak Indah gitu ya. Saya ngelihat wah ini juga kesempatan kita gitu ya. Kalau misalnya Pak Indah itu kayak bekerja luar biasa gitu. Yuk kita mau support Pak Indah juga gitu untuk melakukan pekerjaan baik ini buat orang di sekitar gitu loh. Karena kita mungkin nggak bisa, kita sibuk, kita nggak punya waktu gitu. Ada Pak Indah yang mau mengerjakan, yuk kita mau support Pak Indah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan baik ini untuk kesesama gitu ya. Kemudian mungkin kalau kita merasa PIPKA, Pak Indah itu kan semuanya kayaknya hal-hal yang muluk-muluk, hal-hal yang besar yang nggak mungkin saya lakukan gitu. Ya udah, kalau misalnya itu terasa besar buat kita, yuk kita mau coba yang kemarin Bu Dani mungkin share gitu ya. Ini loh Tante Hana membuat apa namanya? Membuat kasih makan gratis nih ke pemulung gitu ya, lewat Mbak Ati gitu loh. Terus Bu Dani bilang aku ikut 1 bungkus gitu ya. Nah saya ngelihat, wih luar biasa banget nih gitu loh. Gereja kita mulai bekerja luar biasa ini dalam pekerjaan baik gitu ya, kayak gitu. Nah saya percaya kalau kita nih semuanya yang ada di sini aja ngasih 1 orang 1 bungkus gitu ya, betapa luar biasanya gitu ya. Ada banyak orang-orang yang terberkati pasti dari gereja kita gitu ya. Nah itu selain kita juga memberkati orang yang ada di sana, kita juga berkati Mbak Ati juga gitu ya. Nah, jadi yuk mari kita mau ingat sekali lagi gitu loh. Kita ini diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Setiap kita pasti bisa kalau mau gitu ya. Jangan pernah berpikir melakukan pekerjaan baik itu cuma dalam hal materi. Mungkin saat ini kita nggak bisa mensupport dalam hal materi. Tapi kita mau supportnya itu juga mungkin dalam hal semangat, dalam hal support yang bisa menguatkan gitu. Kadang-kadang kita bukannya mensupport, malah kita melemahkan gitu ya. Malah kadang-kadang kita curiga, ini apa sih motivasinya orang ini ngelakuin ini? Aku curiga jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu gitu ya. Bukannya kita memberikan semangat, memberikan support, malah kadang-kadang kita melemahkan gitu. Malah kita kadang-kadang membuat orang itu yang mau bergerak jadi stop. Jadi malas ngelakuinnya lagi karena apa yang kita katakan gitu loh. Jadi mari kita belajar untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa mendorong orang melakukan pekerjaan baik gitu. Nah, ketika kita dengar firman Tuhan atau ajakan seperti ini untuk berbuat baik, gimana reaksi kita? Gitu. Kebanyakan yang saya sering dengar ya, mungkin di Hope itu nggak ada yang kayak begini gitu. Tapi biasanya kalau ada orang diajak melakukan pekerjaan baik, reaksinya melakukan pekerjaan baik, kayaknya saya nggak dulu deh, gitu loh. Saya ini juga sama susahnya gitu ya. Saya ini udah banyak masalah gitu loh. Jadi saya nggak bisa deh untuk melakukan pekerjaan baik lagi gitu loh. Atau melakukan pekerjaan baik, itu mah bukan bagian saya. Ntar deh, kalau saya udah banyak uang, kalau saya udah jadi orang kaya, baru saya bisa melakukan pekerjaan baik. Kalau sekarang mah belum bagian saya deh, belum saatnya. Atau mungkin kalau misalnya kita disuruh melakukan pekerjaan baik, aduh saya tuh udah banyak nolong orang, keluarga saya juga banyak yang susah, daripada saya nolong orang, mendingan saya nolong keluarga saya sendiri gitu. Nah itu banyak reaksi-reaksi seperti itu yang kita sering dengar gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita mau belajar dari jemaat di Korintus, yuk kita mau ikutin teladannya. Kita mau lihat di 2 Korintus 8 ayat 2. Jemaat di Korintus
selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, kita mau belajar dari jemaat di Korintus ini gitu ya. Mereka saat itu bukan dalam hal yang lagi melimpah, lagi kaya gitu ya, tapi mereka ini malah lagi susah. Tapi mereka malah, kalau kita mau baca di ayat-ayat sebelumnya, mereka itu malah yang maksa-maksa gitu loh. Pokoknya harus bisa mensupport pelayanannya Paulus gitu loh. Benar-benar malah mereka yang minta gitu ya. Mintanya bukan cuma minta, tapi maksa gitu ya. Nah, kita mau belajar dari jemaat di Korintus ini gitu. Yang jelas, ingat aja, Tuhan itu nggak pernah menuntut kita memberi dari yang nggak ada pada kita. Tapi dari apa yang ada pada kita. Jadi, yuk Tuhan mau, yang penting itu Tuhan mau kita punya kerinduan untuk melakukan pekerjaan baik dengan motivasi yang murni. Bukan cuma ngomong aja, tapi bergerak gitu ya. Hari ini kita diingatkan apa tujuan Allah menciptakan kita. Yuk, mulai kita setiap hari memikirkan kebaikan apa yang harus saya lakukan hari ini. Untuk sahabat, untuk tetangga, untuk rekan-rekan sekantor kita, teman kuliah, teman sekolah, dan juga terhadap orang-orang yang nggak pernah kepikir sama kita. Gitu. Yang mungkin saat ini orang-orang itu sedang mengalami putus asa, sedang nggak punya harapan gitu ya. Saat ini mereka sedang bingung, sedang gundah gitu. Tapi mari kita mau melakukan yang terbaik buat orang-orang sekitar kita. Bapak Ibu, sebuah kebaikan itu cuma bukan kebaikan gitu ya. Sebuah kebaikan bukanlah kebaikan jika itu hanya tinggal di dalam hati kita, hanya ucapan di mulut tanpa dipancarkan keluar. Dan kebaikan itu nggak akan berupa kebaikan kalau orang lain tidak bisa merasakan kebaikan kita. Kita mau lihat di Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat gitu ya. Maksud firman Tuhan ini bukan kita jadi pamer gitu ya, bukannya setiap kita melakukan kebaikan dibilangin, aku sudah hari ini sudah begini, aku hari ini sudah begitu loh, aku sudah memberikan ini, sudah memberikan itu loh gitu loh. Tapi hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, itu maksudnya supaya semua orang tuh sudah merasakan kebaikan hatinya kita, sudah merasakan kasih kita tanpa perlu diungkapin, tanpa perlu disebutin gitu ya. Jadi mari kita mau belajar. Di waktu Tuhan yang sudah semakin dekat ini, kebaikan hati kita bisa diketahui semua orang. Gitu. Nah, Bapak Ibu, saya mau akhiri firman Tuhan pagi ini dari Galatia 6, 9 sampai 10. Kita mau diingatkan lagi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu, hidup hanya sekali. Yuk kita isi dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Rudi. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita diminta melalui firman Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Memang tidak mudah, justru di saat pandemi, di saat mungkin kita juga mengalami kesulitan-kesulitan yang sama, tapi itulah bedanya orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, untuk kita juga tetap berbuat baik. Bahkan di dalam kekurangan kita, bukan hanya dengan harta, tapi juga dengan perhatian, dengan doa, dengan mendorong, memberikan semangat, banyak hal-hal lain yang baik dalam kehidupan kita yang dapat dilakukan. Bahkan untuk tersenyum saja itu sudah suatu perbuatan yang baik. Kita memberikan suasana, memberikan senyuman, memberikan tanggapan yang baik bagi orang-orang sekitar, itu akan menimbulkan mood yang baik bagi orang-orang sekitar kita. Mari kita akan menaikkan doa syafaat. Doa syafaat sudah saya bagikan melalui WhatsApp kemarin. Semua saya sudah bagikan. Yang pertama, kita semua jemaat kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari sampai saat ini, dan juga pemeliharaannya yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Yang berikutnya bisa dibaca di dalam WhatsApp yang sudah saya bagikan.
mungkin Ibu Sunaryati yang kemarin belum terbagi malah ya. Jadi nanti kita tuker ya Ibu Sunaryati. Ibu Sunaryati akan ambil bagian saya untuk berdoa bagi internasional agar terjadi ada perdamaian antara Israel dan Palestina. Saya akan ambil bagian di dalam doa untuk mendoakan Ibu Susan dan keluarga. Iya Pak. Ya, kita akan siapkan hati kita akan masuk di dalam doa syafaat dan akhiri persekutuan kita pagi hari ini. Kita dipakai, mari kita akan sambut firman Tuhan, kita akan pujikan, pakailah aku, biarlah di dalam segala macam masalah yang sedang kita hadapi, bangsa kita hadapi, bahkan dunia ini hadapi, kita boleh tetap dipakai oleh Tuhan dalam segala keadaan kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Pakailah aku. Di lembah hidup pedih dan pekat, banyaklah keluh kesah. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi alatmu yang terangi sesamaku. Pakailah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Tuturkan kisah keselamatan, kisah yang menghiburkan. Pantulkan dalam kehidupanmu kasih sayang Tuhanmu. Pakailah aku jadi alatmu yang terangi sesamaku. Pakailah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Berikan sebagaimana kau terima, mengasihi sesama. Tolong mereka yang tidak berdaya, laksanakan tugasmu. Pakailah aku jadi alatmu yang terangi sesamaku. Pakailah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar.
Kami mengingat juga untuk di dalam situasi yang tidak mudah pada saat ini, PPKM diperpanjang. Kami tahu ini hal yang memberatkan bagi setiap kami yang harus bekerja harian. Tapi biarlah dengan pertolongan Tuhan, seperti firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini, kami boleh berbagi kebaikan. Berapapun besar kebaikan yang boleh kami berikan, itu menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan itu. Biarlah kami ambil bagian sebagai warga negara, tapi juga kami ambil bagian sebagai kami adalah murid-murid Kristus, milik Tuhan, yang senantiasa harus memancarkan kasih Tuhan, seperti kasih Kristus yang dipancarkan juga untuk seluruh dunia. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk rencana baptisan, kiranya Tuhan memberkati untuk nanti pembicaraan dengan calon baptisan, begitu juga dengan orang tua dan para penatua. Tuhan berkati rencana-rencana kami, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk doa-doa yang kami naikkan di tiap-tiap hari sepanjang masa PPKM ini, kiranya Tuhan sungguh-sungguh memberkati persetujuan doa kami. Bukan sekedar kehadiran, bukan sekedar rutinitas kami berdoa, tetapi ada kesungguhan kami ketika naikkan doa ini. Dan kami tahu Tuhan mendengar doa-doa kami dan melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Kiranya Indonesia cepat pulih dari kondisi keterpurukan karena pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.